Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok D4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu desain pengembangan produk salep eritromisin pada praktikum desain bentuk sediaan obat 2. Untuk selanjutnya, berikut merupakan anggota grup dari D4, yaitu ada Yusri Rahmadani, Takwara Salsabila, Zulaika Mega Utami, Windy Rizky, Tasya Aulia, dan juga Wulan Melati. Berikut merupakan overview dari presentasi kami, yaitu yang pertama ada desain produk, lalu yang kedua pembuatan dan kontrol kualitas, dan yang ketiga desain mengemas. Yang pertama merupakan desain produk. Untuk selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh teman saya. Untuk zat aktifnya yakni eritromisin. Deskripsinya eritromisin terutama mengandung eritromisin A, C37H67NO13, jumlah eritromisin A, B, dan C tidak kurang dari 85,0% dan tidak lebih dari 100,5%, dihitung terhadap zat anhidrat. Untuk nama kimianya seperti yang sudah tertera dalam slide, efek farmakologinya menghentikan pertumbuhan bakteri dengan menghambat sintesis dan translasi protein, mengobati infeksi bakteri. Untuk larutannya, sukar larut dalam air, larut dalam etanol, dan dalam kloroform, dan dalam ether. Kestabilannya, bahan ini stabil di bawah kondisi penyimpanan dan penanganan suhu, dan tekanan ambien dan diantisipasi normal. Untuk penyimpanannya, simpan dalam wadah kedap udara dan dalam wadah tertutup rapat. Selanjutnya, zat tambahan. Yang pertama itu ada adaptane dengan rentang konsentrasi 12-50%. Kemudian viskositasnya 300-500 CST pada 50 derajat Celcius. Kemudian melting point-nya 45-55 derajat Celcius. Untuk kehalalannya ini subhat karena adaptane merupakan zat berminyak yang diisolasi dari bulu domba hidup yang dicukur atau dari bulu domba yang disembelih sesuai atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian parafin liquidium dengan rentang konsentrasi 0,1 sampai 95% dengan viskositas 8,5 sampai 11 CST pada 100 derajat Celcius. Melting point-nya 50 sampai 61 derajat Celcius. Untuk kehalalannya, ini halal karena merupakan senyawa hidrokarbon yang dibuat dengan cara menyuling petroleum. Kemudian cetosteril alkohol dengan rentang konsentrasi 2-300%. Melting point-nya 127 derajat Fahrenheit. Untuk kehalalannya ini halal karena ini berbentuk padatan putih atau serpihan lilin yang berasal dari minyak ikan paus. Kemudian propil paraben dengan rentang konsentrasi 0,01 sampai 0,6%. Melting point-nya 95 sampai 98 derajat Celcius. Untuk kehalalannya, ini halal karena merupakan senyawa sintetik kimia yang berfungsi sebagai pengawet. Selanjutnya butilated hidroksianisol atau BHA dengan rentang konsentrasi 0,05 sampai 0,02%. Viskositasnya 3,3 CST pada 99 derajat Celcius. Melting point-nya 47 derajat Celcius. Kehalalannya halal karena merupakan senyawa organik sintetik yang menghambat reaksi oksidasi sehingga mencegah penguraian preparat yang disebabkan oleh reaksi oksidasi. Kemudian Vaselinum flavum dengan rentang konsentrasi sampai 100%. Viskositasnya 18,2 CST pada 100 derajat Celcius. Melting point-nya 36 sampai 60 derajat Celcius. Kehalalannya halal karena merupakan campuran dari hidrokarbon setengah padat yang diperoleh dari minyak bumi. Kemudian desain formula. Untuk desain formulanya terdiri dari zat aktif dan zat tambahan. Untuk zat aktifnya berupa eritromisin sebanyak 2% yang fungsinya untuk mengobati dan mencegah infeksi bakteri, khususnya untuk akne vulgaris. Kemudian ada zat tambahannya, yang pertama ada adaptane. Untuk final formulanya sebanyak 20% sebagai agen pengemulsi. Kemudian ada parafin liquid sebanyak 45% sebagai emulien. Cetosteril alkohol sebanyak 3% sebagai agen pengemulsi,
propilparaben sebanyak 0,03% sebagai pengawet, BHA 0,005% sebagai antioksidan, dan Vaselinum flavum sebanyak ditambahkan sampai 100% sebagai basis salep. Kemudian Quality Target Product Profile atau QTPP. Untuk dosis sediaannya, itu bentuk sediaannya, targetnya salep, kekuatannya 2-4%, rute administrasinya semi padat topikal, stabilitasnya stabil di suhu ruangan. Physical appearance topikal, identifikasinya positif mengandung eritromisin, kadarnya mengandung eritromisin 90-125%. Untuk pH-nya ditargetkan 8-10,5. Untuk isi minimalnya 90-125% dengan viskositas targetnya 2000-50.000 CPa. Microbial limit uji terhadap Pseudomonas aeruginosa. Container closure system, bahan pengemat cocok dengan sediaan dan tidak kompatibel dengan zat aktif maupun eksipien. Sistem penutupan wadahnya memenuhi syarat sesuai untuk produk obat ini. Untuk yang kedua yaitu pembuatan dan kontrol kualitas. Selanjutnya untuk weighing, nama bahannya eritromisin, jumlah perbatnya 4,4 gram. Lalu ada Adaplani yang jumlah per batch-nya itu 44 gram. Lalu parafin liquid, jumlah per batch-nya 90,9 gram. Lalu ada cetosilil alkohol dengan jumlah per batch-nya 6,6 gram. Kemudian propilen glikol jumlah per batch-nya 0,066 gram. Kemudian ada BHA dengan jumlah per batch-nya 0,011 gram. Yang terakhir ada Vaselinum flavum yang jumlah per batch-nya 65,923 gram. Batch size ini dibuat sebanyak 20 tub sebanyak 10 gram, yakni 200 gram. Setiap sediaan ditimbang 10% untuk menghindari kekurangan bobot setelah terjadinya proses penimbangan. Selanjutnya proses produksi dan IPC. Yang pertama eritromisin digerus kemudian diayak dengan ayakan MES 60. IPC-nya pengayakan serbuk hablur menjadi serbuk halus sempurna. Yang kedua, semua bahan ditimbang menggunakan neraca analitik sesuai dengan yang dibutuhkan. IPC-nya semua bahan ditimbang sebanyak yang diperlukan untuk membuat sediaan berupa salep. Selanjutnya yang ketiga, vaselin flavum dan parafin dilebur dengan oven pada suhu 60-70 derajat Celcius. IPC-nya peleburan vaselin flavum dan parafin liquid. Vaselin dan parafin dicampur dalam mortir dengan bantuan stamper hingga homogen. IPC-nya pencampuran vaselin flavum dan parafin liquid agar bahan homogen. Selanjutnya, ditambahkan eritromisin, BHA, adipslane, parafin liq, cetosteril alkohol, propilen glikol, vaselin flavum, dicampur secara bertahap satu persatu hingga homogen. IPC-nya pencampuran eritromisin, BHA, adipslane, parafin liq, cetosteril alkohol, propilen glikol, dan vaselin flavum agar semua bahan homogen atau tercampur merata. Yang terakhir, setelah homogen, salep ditimbang sesuai bobotnya dan dimasukkan ke dalam wadah. IPC-nya salep diisi ke dalam tub dengan bobot yang sesuai. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi desain. Untuk yang pertama, uji organoleptik itu pengamatan melalui warna, bau, dan konsistensi sediaan salep. Uji kebocoran, tub dibersihkan dan dikeringkan bagian luarnya dengan kain, lalu tub diletakkan secara horizontal. Lalu uji daya sebar, salep diletakkan di atas kaca bulat, kaca lain diletakkan di atasnya dan biarkan selama 1 menit. Lalu ukur diameter salep,
dan 100 gram beban ditambah didiamkan selama 1 menit. Lalu ukur diameter yang konstan. Lalu uji daya lekat, salep diletakkan di atas gelas objek dan gelas objek lain diletakkan di atasnya, ditambah beban 1 kg selama 5 menit pada gelas objek dan dipasang pada alat tes. Lalu beban 80 gram dilepas, catat waktu hingga kedua gelas objek lepas, lalu ulangi percobaan sebanyak 5 kali. Selanjutnya uji pH. Salep diencerkan dengan 10 ml Aquades, kemudian diukur pH-nya menggunakan pH meter. Uji viskositas. Viskositas diukur sebelum dan sesudah penyimpanan. Dipercepat menggunakan viskometer Brookfield dengan spindle 7 pada 50 putaran per menit. Yang terakhir isi minimum. Semua etiket dihilangkan, bersihkan dan hilangkan bagian luar wadah. Timbang satu persatu, kemudian keluarkan isi dari masing-masing wadah. Potong ujung wadah dan kemudian dicuci. Selanjutnya keringkan dan timbang kembali wadah kosong beserta bagian yang telah ditimbang pada penimbangan pertama. Tetapkan bobot bersih isi wadah dan rata-rata dari seluruh wadah. Perbedaan antara kedua penimbangan adalah bobot bersih isi wadah. Yang ketiga yaitu desain pengemas. Pemilihan bahan kemasan primer dan sekundernya. Untuk kemasan primer berbentuk tub yang bahannya terdiri dari aluminium dan penutupnya terdiri dari polipropilen. Untuk kemasan sekunder berbentuk balok atau dus yang terbuat dari karton. Selanjutnya, evaluasi kemasan primer. Yang pertama itu uji keadaan fisik. Dilakukan pengamatan terhadap keadaan fisik kemasan, meliputi adanya cacat atau rusak, adanya pengotor, yang dapat menurunkan penampilan produk dan mempengaruhi stabilitas sediaan. Selanjutnya, uji kebocoran. Wadah diletakkan pada zat warna, yaitu metilen biru dalam ruangan vakum. Kemudian dapat dilihat perubahan warna produk setelah bagian luar kemasan dicuci untuk membersihkan zat warnanya. Kemudian, uji permeabilitas uap air. Isi 5 wadah dengan air dan segel wadah. Kemudian, timbang wadah dan biarkan selama 14 hari pada kelembaban relatif dan suhu 20-25 derajat Celcius. Lalu, wadah ditimbang kembali. Kemudian, uji ekstraktif. Penutup direbus dengan air selama 4 jam di bawah reflux dan air diuapkan hingga kering. Kemudian, uji Kaptorp atau kemampuan tutup untuk ditutup kembali. Jadi setiap sediaan direkonstitusi kemudian ditutup kembali dengan rapat. Lalu letakkan terbalik di atas lembaran kertas saring dan amati kondisi kertas saring. Berikut merupakan desain kemasan primer dari salep eritromisin. Untuk yang berikutnya, daftar informasi pada kemasan primer. Yang pertama terdapat nama produk, yang kedua komposisi kualitatif dan kuantitatif dari zat aktif, bentuk sediaan, isi kemasan perdagangan dalam satuan massa atau volume, metode penggunaan dan metode pemberian, peringatan bahwa produk farmasi harus disimpan di luar jangkauan, peringatan khusus, expired date, tempat penyimpanan, nama dan alamat pemegang izin edar, nomor izin edar, batch dan nomor batch pabrikan, instruksi cara pemakaian, indikasi kontraindikasi, dan terdapat eksipien. Yang terakhir ada desain kemasan sekunder. Berikut daftar informasi pada kemasan sekunder. Yang pertama ada nama produk, diikuti dengan kekuatan bentuk sediaan dan zat aktif. Yang kedua, komposisi kuantitatif dan kualitatif dari zat aktif. Yang ketiga, isi kemasan perdagangan dalam suatu massa atau volume, dalam IU atau dalam jumlah. Lalu metode penggunaan dan metode pemberian. Lalu referensi ke brosur paket seperti keterangan lengkap lihat pada brosur. Lalu peringatan khusus, yakni harus dengan resep dokter. Kemudian ada expire date. Lalu ada tempat penyimpanan, kemudian nama dan alamat pemegang izin edar, kemudian nomor izin edar, kemudian batch dan nomor batch pabrik, lalu instruksi cara pakai dan indikasi, dan terakhir terdapat eksipien. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.